Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ringgi Lalufiansyah dari Prodi Psikologi Angkatan 19 Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang Islam, sains, dan perempuan. Pada mulanya, keluarga di seluruh dunia ini dikategorikan dalam pembagian kerja atau division of labor antara laki-laki dan perempuan. Hal ini merupakan peninggalan dari tradisi purba ketika mereka mulai meninggalkan tradisi nomaden dan memulai tradisi tinggal menetap. Laki-laki yang dianggap memiliki fisik yang kuat bertugas berburu dan berladang, sedangkan perempuan yang dianggap fisiknya terlalu lemah bertugas untuk memasak hasil buruan dan mengurusi urusan di rumah. Pada zaman Yunani kuno, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, perempuan menempati posisi marginal dan inferior karena mereka dianggap sebagai makhluk yang tak rasional. Sehingga perempuan hanya menyelesaikan tugas-tugas di rumah seperti memasak, mencuci, melayani suami, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Sampai beberapa abad kemudian, para perempuan Eropa kuno juga mengalami nasib yang sama. Khususnya pada abad 18, perempuan Eropa tidak boleh bersekolah, tidak bisa mendapat upah yang sama dengan laki-laki, tak boleh menentukan nasibnya sendiri, dan masih banyak hal lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini juga terjadi di Nusantara. Dalam peranata sosial masyarakat Jawa misalnya, wilayah kerja perempuan hanya bisa disebut sebagai 3M: masak, macak, dan mana. Di sisi lain, kaum lelaki yang sejak awal bergerak di ranah publik mengakumulasi sejumlah kapital, sehingga mereka menjadi lebih berkuasa daripada perempuan, dan membangun budaya patriarki. Dan pada akhirnya, budaya patriarki berkembang di semua ranah kehidupan, termasuk dalam ranah pendidikan, di mana ilmu pengetahuan atau sains diajarkan, yang membuat perempuan semakin tertinggal. Kesadaran tentang ketidakadilan terhadap perempuan muncul pertama kali pada tahun 1792 di Inggris melalui sebuah buku berjudul A Vindication of the Right of Woman, karya filsuf Inggris Mary Wollstonecraft. Hal ini menginspirasi munculnya gerakan perempuan yang semakin menyebar di seluruh dunia. Dalam kehidupan Islam, tradisi taklim muta'alim merupakan praksis pendidikan yang egaliter, lintas batas kelas sosial, gender, maupun agama. Salah satu pelopor pendidikan di dunia Islam yaitu Fatimah Al-Fihri, perempuan kaya yang mendirikan Universitas Qarawiyun di Maroko, yang sampai saat ini disebut universitas tertua di dunia. Sampai saat ini, perempuan mewakili hampir separuh penduduk bumi, sekitar 49,6% pada tahun 2019. Di Indonesia, menurut sensus penduduk tahun 2020, rasio jenis kelaminnya adalah 1,02 dari 270,2 juta jiwa. Sebanyak 50,58% atau sekitar 136,66 juta jiwa adalah laki-laki, dan sisanya adalah perempuan. Meskipun demikian, beragam sumber menunjukkan bahwa perempuan belum mempunyai akses yang serupa dengan laki-laki. Perempuan masih dianggap terpinggirkan di banyak konteks, termasuk bidang sains. Terlepas dari pikiran atau interpretasi yang muncul, nampaknya tidak sulit untuk mengakui bahwa peran perempuan dalam pengembangan sains sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Setiap perempuan harus optimis bahwa mereka bisa meraih kesetaraan bersama kaum laki-laki. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.